Baik, kita bahas dan kita bedah indikator 51 ini. Diberikan langkah metode ilmiah secara acak. Peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Nah, nanti Bapak Ibu di soal akan diberikan sebuah soal tentang metode ilmiah ya. Metode ilmiahnya sudah diacak. Nah, dari acakan tersebut maka kita akan mengurutkan langkah-langkah yang benar. Jadi di sini sudah sangat jelas soalnya adalah kita diberikan sebuah metode ilmiah yang diacak, kemudian kita akan mengurutkan metode ilmiah tersebut. Baik, kita bahas pembahasannya dulu. Langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah atau scientific method adalah metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Metode ilmiah meliputi kegiatan melakukan pengamatan dan melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis sampai menyimpulkan, mengkomunikasikan hasil. Urutan langkah-langkah metode ilmiah adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menyimpulkan, dan melaporkan hasil. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa urutan dari langkah-langkah metode ilmiah itu yang ini ya. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu catat ya, urutan yang ini. Mengenai langkah-langkah metode ilmiah. Jadi dicatat saja, kemudian Bapak Ibu perlu diulang-ulang terus, dibaca ulang agar melekat dalam otak kita. Ya, dihafalkan juga boleh karena ini bentuknya hafalan, soalnya sangat objektif sekali jadi bentuk hafalan. Baik, sekarang kita langsung saja ke soalnya. Ya, kira-kira bentuk soalnya seperti ini nanti ya, dari kemudian ada urutan metode ilmiah yang diacak, kemudian nanti kita diminta untuk mengurutkannya. Baik, langsung saja kita baca soalnya. Urutan yang tepat dari metode ilmiah dalam pembelajaran adalah titik-titik. Apakah A. 3, 4, 2, 6, 5, 1, B. 2, 5, 1, 3, 6, 4, C. 2, 5, 1, 3, 4, 6, D. 4, 3, 2, 6, 5, 1, E. 4, 2, 3, 6, 5, 1. Jadi menurut Bapak Ibu manakah jawaban yang benar? Kalau berdasarkan hasil pembelajaran di pembahasan materi tadi, yang benar itu yang mana kira-kira? Yang mana Bapak Ibu? Apakah bisa ketemu? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu pertama adalah merumuskan masalah. Baik, kita lihat jawaban E. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Setelah kita merumuskan masalah, baru langkah kedua adalah merumuskan hipotesa. Kemudian setelah kita merumuskan hipotesa, berikutnya akan kita lakukan adalah merancang eksperimen. Nah, setelah merancang eksperimen, maka kita akan melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, maka kita akan menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, baru kita akan melaporkan hasil dari eksperimen itu. Jadi jawaban yang tepat atau urutan yang tepat adalah 4, 2, 3, 6, 5, 1. Oke, nanti soalnya tidak akan seperti ini acakannya. Jadi Bapak Ibu yang perlu dihafalkan adalah urutan langkah-langkah metode ilmiah yang ini. Yang pertama merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesa, kemudian merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menyimpulkan dan melaporkan hasil. Jadi itulah yang Bapak Ibu perlu hafalkan. Jadi sudah sangat jelas ya mengenai di indikator soal 51 ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami siapkan untuk mempersiapkan diri nanti untuk menghadapi UP pada tanggal 15 dan 16, silakan bisa memesan di 081 803 358 023.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya merupakan langkah titik-titik. Nah, ini masih terkait dengan metode ilmiah tadi, tapi ingat saja Bapak Ibu, di sini saya ingatkan kembali, soal yang akan keluar adalah yang metode ilmiah yang diacak. Kemudian dari acakan tersebut kita akan mengurutkannya. Nah, yang ini sebagai tambahan kita belajar ya, untuk mengingat-ingat kembali tentang metode ilmiah tersebut. Apakah A. melakukan eksperimen, B. merancang eksperimen, C. menyusun hipotesa, D. melaporkan hasil, E. merumuskan masalah. Jadi, kita garis bawahi di sini adalah jawaban sementara. Nah, jawaban sementara. Tentu Bapak Ibu kalau sudah melakukan penelitian tindakan kelas maupun penelitian yang lainnya, mesti Bapak Ibu akan memiliki jawaban sementara. Nah, jawaban sementara itu namanya apa Bapak Ibu? Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Nah, jawaban sementara itu adalah apa namanya? Hipotesa. Nah, dari hipotesa tersebut, kemudian perlu pembuktian kebenarannya. Nah, kalau di sini dikatakan lagi perlu pembuktian kebenarannya, maka itu masuk ke dalam melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang menguji hipotesa. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data, hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian, tabel atau diagram. Selama kegiatan ada keterampilan-keterampilan proses dasar yang akan harus dilakukan dengan tepat. Misalnya cara mengamati, cara mengklasifikasi, yaitu menggolongkan berdasarkan persamaan dan perbedaan, cara menyimpulkan dan membuat laporan untuk presentasi. Pada saat merancang eksperimen, Anda telah mengidentifikasi variabel. Pada pelaksanaan eksperimennya, Anda harus memperhatikan bagaimana cara melakukan percobaan agar data tetap terkontrol. Misalnya, kalau menggunakan termometer, dalam percobaan termometernya harus satu saja karena kadang-kadang termometer yang berbeda keakuratannya berbeda juga. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bukan ke soal berikutnya ya, tapi kita lanjut ke indikator berikutnya, yaitu indikator yang ke-52. Baik, indikator 52 menyebutkan diberikan suatu gambar model sistem organ pernapasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Baik, nanti di sini Bapak Ibu akan dimunculkan mengenai gambar model sistem organ pernapasan. Nah, jadi soalnya nanti memunculkan gambar-gambar yang ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti kami jelaskan gambar-gambar ini. Setelah diberikan gambar itu, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan pernapasan perut yang mana yang dimuat dalam gambar tersebut. Apakah pada tahap inspirasi atau pada tahap ekspirasi. Nah, jadi kedua hal ini Bapak Ibu harus bisa kuasai. Baik, kita bahas saja materinya. Yang pertama, di sini kita akan perhatikan gambar mengenai inspirasi, yaitu proses udara masuk ke dalam tubuh. Nah, yang pertama yang terjadi adalah otot diafragma ini berkontraksi ya. Dia bergerak ke bawah, hampir mendatar. Nah, ini adalah tahap pertama yang terjadi. Pertama, diafragma itu berkontraksi atau bergerak turun. Kemudian, setelah diafragma ini berkontraksi, maka volume rongga dada itu akan membesar. Nah, ditunjukkan dengan arah panah ini ya. Ini menunjukkan volume rongga dada akan membesar. Nah, ini ya, volume rongga dada akan membesar. Jadi, ini tanda panahnya bukan yang sebelah ini. Oke, volume rongga dada akan membesar. Nah, ini adalah langkah kedua. Nah, pertama itu diingat-ingat, pertama adalah diafragma berkontraksi, kemudian volume rongga dada akan semakin membesar. Setelah volume rongga dada akan membesar, maka tekanan udaranya mengecil ya, tekanan udara mengecil di dalam rongga dada ini.
dan diikuti paru-paru yang mengembang. Nah, paru-paru ini akan mengembang. Nah, ini akan mengembang nanti paru-parunya. Sehingga mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara masuk. Nah, jadi kalau di sini tekanan udaranya kecil, maka udara akan masuk. Baik, di sini juga nanti ini rongga dada, kemudian ini tahap yang akan berikutnya terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tahap ekspirasi atau mekanisme ekspirasi. Nah, yang pertama yang terjadi di dalam ekspirasi adalah diafragma akan relaksasi. Nah, diafragma itu akan menunjukkan dia melengkung ke atas. Ya, jika nanti gambarnya adalah arah panah atau ini melengkung, maka itu adalah tahap relaksasi atau tahap ekspirasi. Maka diafragma akan berelaksasi ya, akan bergerak naik sehingga akan menyebabkan terjadinya rongga dada akan mengecil. Nah, akan mengempis ya. Rongga dada ini akan mengempis. Kemudian setelah rongga dada mengempis, maka volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru akan keluar. Nah, akibat dari rongga dada ini mengempis atau mengecil, maka udara yang ada di dalam paru-paru ini akan keluar. Nah, jadi yang pertama ini berelaksasi, kemudian yang kedua rongga dada akan mengecil, setelah itu udara dalam paru-paru itu akan ditekan keluar ya. Seperti itulah tahap atau mekanisme ekspirasi. Baik, sekarang kita lanjut saja ke soalnya. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah jelas kalau dia eh, diafragmanya menurun atau terlihat seperti mendatar, kemudian rongga dadanya membesar dan udara masuk, maka ini adalah tahap inspirasi. Inspirasi. Nanti Bapak Ibu soalnya bisa saja terkait dengan ini ya. Misalkan diafragmanya itu mendatar atau arah panahnya ke bawah, kemudian rongga dadanya itu membesar, kemudian udara masuk, paru-paru juga membesar. Nah, ini menunjukkan tahap inspirasi. Maka kalau sudah Bapak Ibu bisa menganalisis gambarnya, maka Bapak Ibu kalau ada pilihan jawaban inspirasi kemudian ekspirasi, fokus saja di inspirasinya. Baik, kita fokus di inspirasi apakah A dan B. Jawaban A, inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi. Nah, kemudian tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Nah, yang di A ini tidak dijelaskan dan tidak dimunculkan mengenai ini ciri utamanya ya. Tahap pertama adalah diafragma berkontraksi. Sedangkan di pilihan A tidak dinyatakan ada diafragma yang berkontraksi. Nah, seharusnya itu yang dijelaskan pertama dulu. Maka jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B. Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Oke, ini adalah tahap pertama. Kemudian diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Betul. Dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Baik, di sini yang B ini sudah sangat jelas, jadi jawaban B lah yang benar ya. Kita perhatikan Bapak Ibu, kalau di tahap inspirasi yang perlu diperhatikan adalah ini, diafragmanya. Diafragma itu akan bergerak seperti mendatar. Atau nanti kalau misalkan dicontohkan gambarnya adalah ada tanda panah, kemudian tanda panahnya ke bawah itu adalah diafragma berkontraksi. Kalau diafragma berkontraksi, pasti itu menunjukkan tentang inspirasi.
Nah, kalau diafragma berkontraksi, maka rongga dada ini akan makin membesar. Nah, kalau rongga dada membesar, berarti paru-paru ini juga ikut membesar. Sehingga udara dalam paru-paru itu tekanannya lebih kecil dari udara di atmosfer. Artinya di atmosfer itu lebih besar. Nah, itulah yang menyebabkan udara masuk. Oke, kira-kira bisa dipahami sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu mampu memahaminya, apalagi kalau ini adalah pembelajaran SD, terutama di SD kelas 5. Kalau tidak salah ini ada di tema 1 kalau enggak tema 2. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Baik, kita baca soalnya. Oke, sebelum kita baca soal, karena ini terkait dengan gambar, kita langsung saja analisis gambarnya. Baik, di gambar sudah sangat jelas bahwa di sini diafragma itu melengkung ke atas. Kalau diafragma melengkung ke atas, berarti ini terjadi pada tahap ekspirasi. Nah, kalau tahap ekspirasi pasti diafragma itu berelaksasi. Nah, ditunjukkan dengan cara diafragma melengkung ke atas, maka itu diafragma berelaksasi. Nah, kalau diafragma berelaksasi, maka rongga dada akan semakin mengecil. Setelah rongga dada mengecil, maka paru-paru akan tertekan. Sehingga paru-paru tertekan akan menyebabkan udara akan keluar. Baik, berarti jelaskan proses pernapasan perut di atas. Berarti jawaban yang benar antara C dan D karena ada pada tahap ekspirasi. Baik, kita lihat saja jawaban C. Ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibatnya udara keluar. Nah, yang C ini jelas salah ya. Ya, tekanan, mohon maaf, yang C ini jelas salah. Kenapa salah? Karena yang pertama kali terjadi pada tahap ekspirasi adalah diafragma berelaksasi atau melengkung ke atas. Jadi jawaban C salah. Kenapa? Karena tidak menjelaskan terkait diafragma yang melengkung. Seharusnya yang terjadi pertama kali di dalam tahap ekspirasi adalah diafragma itu melengkung ke atas. Ya, diafragma melengkung ke atas. Maka jawaban C jelas salah. Kemudian yang D, ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, itu diawali dari diafragma yang relaksasi sehingga menyebabkan perut ini akan berkontraksi atau melengkung ya. Sehingga akan mengakibatkan rongga dada ini juga semakin mengecil sehingga paru-paru di dalam rongga dada akan menekan udara keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Baik, sudah sangat jelas dan ini soal yang perlu Bapak Ibu pahami, terutama mengenai eh, kejadian saat mekanisme ekspirasi ya. Misalkan diafragma melengkung ke atas, kemudian tulang rusuk berelaksasi atau mengecil, kemudian udara keluar. Itu perlu dipahami Bapak Ibu ya. Jangan dihafalkan soal-soal yang saya buatkan, tetapi dipahami penjelasan-penjelasannya ya. Supaya nanti Bapak Ibu ketika mengerjakan soal UP-nya teringat langsung karena sudah paham langsung teringat dan bisa menjawab soal-soalnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya.
Ya, sebelum kita bahas soalnya, pertama kita akan bahas dan membedah indikator pada 53 ini. Diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Nah, jadi di sini nanti kita akan diberikan sebuah narasi tentang pengalaman kita dan pengetahuan kita tentang makan makanan. Nah, dari makan makanan tersebut, maka kita harus mampu merumuskan ya mengenai rumusan pencernaan yang tepat. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Berikut ini adalah nama-nama organ pada manusia. Baik, kita ke pertanyaannya saja langsung. Organ penyusun saluran pencernaan adalah titik-titik. Ya, di sini yang ditanyakan adalah mengenai organ penyusun saluran pencernaan. Apakah A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 3, 5, dan 6, C 2, 3, 4, dan 5, D 2, 3, 5, dan 6, E 2, 4, 5, dan 6. Baik, kita lihat dulu kunci jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Kita tandai 2, 3, 5, dan 6. Baik, yang faring. Kita bahas dulu saluran pencernaan. Yang pertama adalah mulut atau bisa disebut cavum oris. Kemudian tekak atau faring. Nah, di sini sudah masuk faring ya. Setelah faring baru ada esofagus atau kerongkongan. Setelah ada esofagus baru nanti ada lambung atau petriculus. Dan berikutnya adalah usus halus, yaitu yang kelima. Sudah benar. Kemudian setelah usus halus ada kolon atau usus besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, kemudian ada juga kelenjar pencernaan, ada saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan itu diantaranya adalah ada kelenjar ludah atau salivari, kemudian ada lambung, kemudian ada pankreas dan hati. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan esofagus. Baik, jadi sudah dipahami Bapak Ibu ya, kalau mengenai lambung itu fungsinya ada dua, sebagai kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Kemudian mengenai pankreas itu adalah kelenjar pencernaan, kemudian hati adalah kelenjar pencernaan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut, saya perlu garis bawahi, Bapak Ibu perlu pelajari yang dua ini mengenai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Karena di sini sudah dijelaskan tentang pencernaan, tetapi tidak secara spesifik apakah mengenai saluran pencernaan maupun kelenjar pencernaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah apakah A. Lambung dan usus halus, B. Pankreas dan hati, C. Usus halus dan hati, D. Lambung dan hati, C. Pankreas dan usus buntu. Nah, kalau tadi sudah saya berikan sedikit mengenai gambaran terkait dengan organ yang bisa berfungsi sebagai saluran pencernaan sekaligus juga sebagai kelenjar pencernaan, yaitu yang mana? Antara A dan D. Jadi, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu lambung dan usus halus. Nah, di sini sedikit penjelasan ya. Organ yang sebagai saluran dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah usus halus dan lambung. Nah, usus halus dan lambung ini fungsinya ada dua di dalam pencernaan. Yang pertama adalah sebagai kelenjar pencernaan dan juga berfungsi sebagai saluran pencernaan. Baik, Bapak Ibu bisa melihat lagi pembahasan sebelumnya.
Itu diingat-ingat mana kelenjar pencernaan dan mana saluran pencernaan. Itu perlu diingat-ingat. Baik, berikutnya kita lanjut ke indikator soal 54. Nah, kita bedah dulu indikatornya. Setelah kita bedah, baru kita akan mendapatkan gambaran soal yang akan kira-kira muncul nanti. Baik, diberikan fenomena tentang tekanan darah diastole ataupun sistole. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diberikan mengenai fenomena diastole dan sistole. Nah, dari fenomena tersebut, ya, baik fenomena diastole maupun sistole, perlu Bapak Ibu ketahui apa yang akan terjadi pada jantung. Apakah jantung akan mengempis atau mengembang? Itu saja pilihan jawaban yang diinginkan oleh soal ini, ya. Apa yang terjadi pada jantung tersebut? Nah, baik kita bahas untuk memperjelas hal tersebut ya. Tekanan darah sistolik atau sistole adalah tekanan darah pada waktu jantung menguncup. Ingat, jantung menguncup, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Menguncup atau jantungnya semakin mengecil. Diingat kata kuncinya adalah sistole. Sistole berarti jantung menguncup atau jantung mengecil. Itu saja kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kemudian tekanan darah diastole atau diastolik adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali. Nah, mengendor itu seperti ini, dia kendor ya. Jadi ada ruang-ruang yang terbuka di dalam jantung. Nah, gambarnya seperti apa kalau dia mengendor? Seperti ini. Nah, Bapak Ibu cuma ingat yang dua ini saja. Tekanan darah diastole, maka itu jantung menguncup atau mengecil. Kemudian tekanan darah, mohon maaf tadi sistolik ya. Kemudian darah diastole itu mengendor kembali atau mengembang. Ingat-ingat kembali lagi, kita ingat-ingat. Sistole kalau kita perhatikan dari gambar ini, jantung akan mengempis, mengecil, atau menguncup. Kemudian kalau diastole, kalau kita perhatikan dari sini, maka dia jantungnya akan mengendor. Ini akan mengempis, ini akan mengendor. Nah, kalau misalkan nanti ada perkembangan pertanyaan yang diberikan, lalu misalkan di sini kan kalau di sistole itu darah akan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian di sini darah akan masuk ke dalam jantung. Oke, kita bahas berikutnya. Tekanan darah biasanya dituliskan dalam dua angka, yaitu sistole dan diastolik. Sistole diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung berdetak. Nah, ingat, ini lagi. Ya, sistole pada saat jantung berdetak. Diingat-ingat kembali. Sistole, jantung berdetak. Jadi, dua-dua yang diingat di sini ya. Kalau terjadi sistole, maka jantung berdetak. Kemudian diastole diindikasikan sebagai tekanan yang terjadi pada pembuluh darah ketika jantung sedang beristirahat. Oke, berarti di sini sedang istirahat, artinya tidak berdetak. Nah, dua hal ini perlu Bapak Ibu ingat. Mengempis, jantung berdetak, mengembang atau kendor, maka dia saat istirahat. Itu saja yang diingat, ya. Karena di sini sudah jelas. Yang ditanyakan adalah apa yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Nah, ini saja diingat Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soalnya. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastole. Sedangkan sistole adalah tekanan darah ketika titik-titik. Ingat-ingat tadi, sistole itu pada saat tekanan darah seperti apa? Ya, kita bahas kembali. Apakah A, otot jantung berelaksasi dan darah keluar dari jantung? Kemudian B, jantung mengembang dan darah masuk ke jantung.
C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. Kemudian D. Otot jantung berkontraksi dan darah masuk ke jantung. Nah, ingat-ingat jawaban yang tepat adalah yang C. Sudah sangat jelas sekali ya. Ingat-ingat saat sistole, maka jantung itu akan mengempis. Kemudian selain jantung mengempis, maka jantung akan mengeluarkan darah ya. Nah, kenapa mengeluarkan darah? Karena ada tekanan. Karena jantung itu akan mengecil, maka darah itu akan keluar ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini gambarnya. Kenapa kita di sini perlu buatkan gambar Bapak Ibu agar untuk memudahkan Bapak Ibu memahami soalnya ya. Baik sistole. Nah, seperti inilah. Kemudian diastole ketika jantung mengembang. Diastole itu ketika jantung mengembang atau mengendor, maka darah itu akan masuk ke dalam jantung ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Proses yang terjadi pada tekanan sistole pada jantung adalah, nah ini terkait dengan indikator soalnya. Apa yang terjadi pada saat sistole? Apa yang terjadi pada jantung saat sistole? Apakah A. Keluarnya darah dari bilik jantung ke seluruh tubuh, B. Masuknya darah ke bilik jantung dan serambi, C. Keluarnya darah dari jantung ke paru-paru, D. Darah masuk ke serambi jantung dari seluruh tubuh, E. Darah keluar dari serambi jantung ke paru-paru. Nah, ingat-ingat, kalau sistole itu kan dia mengempis. Nah, kalau mengempis maka darah akan keluar. Nah, kemana darah akan keluar? Apakah yang A atau yang C ataupun yang E? Jadi kita lihat jawaban yang tepat adalah tentu saja yang A. Saat sistole, jantung akan mengempis dan darah akan keluar dari bilik jantung ke seluruh tubuh. Nah, diingat-ingat, kami berikan gambarnya agar Bapak Ibu mudah memahami bahasan ini ya. Oke, kita bahas kembali apa yang terjadi pada saat jantung sistole. Yang terjadi pertama adalah jantung mengempis. Mengempis, ini perlu Bapak Ibu catat ya, mengempis. Kemudian bisa juga disebut dengan menguncup. Nah, kemudian setelah jantung mengempis maka akan terjadi darah keluar ke seluruh tubuh. Oke, ke seluruh tubuh ya, bukan hanya ke paru-paru. Oke, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli